kalau sibuk mah kalau komedian ada terus, ini kan. Apalagi pesta demokrasi begini kan nanjep kemana aja. Ya paling kalau untuk di televisi kita lebih banyak bintang tamu. Tapi ada lagi yang kegiatan Bopak lebih urgent lagi kan kita lagi ada kerjasama sama teman di dunia perbengkelan ya kan. Terusnya sama teman lagi kita bikin semacam kayak pakan-pakan untuk makanan atau pasir kucing. Kita sama teman ada di situ kerjasama. Jadi nggak pusing lah kalau enaknya komedian tuh begitu lompat kemana aja masuk ya kan. Oke kita Pak lu bantu di sini ya kayak kita bantuin di Cican misalnya produk pasir atau di mana gitu. Udah pokoknya ya itu aja kita kegiatan. Sebenarnya ada bisnis yang lagi ditekunin sama Bapak. Iya ada. Pokoknya macam-macam. Tentunya kayak bisnis kita kayak distributor burung-burung. Kita bikin sama temen namanya Abadi Bird kayak gitu kan. Sama Mas Budi kita bikin. Tentunya kalau di luar ini kita bikin bengkel buat coating mobil. Kita bikin sama Saripkan. Ya kita bikin lah. Jadi mereka tuh ngajarin Bopak, Pak lu kan ada, ya lo namanya dunia entertain ya kan. Tapi yang namanya dunia entertain itu kan tidak ada matinya, kecuali kalau dia malas untuk silaturahmi sama teman-teman ya kan. Kalau buat Bopak mah tidak ada kurang, tidak ada lebih. Kita sesuai pelur aja jalan aja gitu. Nah sampai kita bangun tuh auto spa di Depok. Kita bikin alhamdulillah kita tekunin setahun lebih berjalan dengan baik sampai kita bisa memperbaiki bengkelnya kayak gitu. Terusnya kayak kita di Cican kita pakan-pakan untuk para petani, kita sama kerja bareng sama Ingrid sama Debbie aman. Terus kabar soal bangkrut kemarin sampai harus jual rumah tuh gimana? Oh kalau jual rumah bukan bangkrut malah Bapak kebanyakan rumah. Jadi gini. Rumah itu dijual dalam arti gini, karena ada memori yang istri nggak bisa dikenang gitu, karena dari awal situ waktu ibunya datang ke rumah itu kan, sampai dia sakit, sampai meninggal. Jadi kalau setiap ke rumah itu ingat kayak emaknya tuh lagi gendong cucunya dalam keadaan sakit, yang namanya seorang ibu nggak menunjukkan kalau itu sakit gitu. Sampai setelah dari situ kan melanjutkan ke Jakarta loh. Ani pikir kan sakit biasa, akhirnya ternyata ginjalnya kena stadium 5 waktu itu informasinya. Nah dari situ jadi istri sama anak nggak mau pulang, nggak mau pulang Bogor. Jadi ingat neneknya tuh kalau naik tangga tuh ngegendong dengan posisi sakit sebetul gitu. Jadi bukan Bopak jual rumah kurang, enggak. Memang kita niatin ya udah jual. Kan yang namanya istri terkenang begitu kan kita juga nggak boleh, harus ngikutin. Kalau memang positif buat istri, kalau memang jual ya udah kita cari di Jakarta. Nenek kan insya Allah nih di Jakarta kita lagi nyari-nyari yang pas gitu. Kalau Bapak kan pengennya yang baru nih rumah yang penting dekat sama kampung gitu. Kalau komplek-komplek banget kan males. Hari cuma ada Sabtu Minggu doang kan, udah gitu masyarakat tuh kalau di komplek itu kan kurang familiar ya kan. Nah itu ya keputusan itulah yang kita kasih ke istri, ya udah terserah deh, udah jual aja nggak apa-apa gitu. Nah tapi kalau misalkan sekarang sendiri nih Bang Bopak kan udah jarang ngisi-ngisi lagi di TV segala macam. Sekarang kan aku lihat kan lebih sibuk konten nih ya. Iya. Itu kalau untuk ekonomi gimana tuh sekarang? Lebih sama atau lebih gede di konten? Ya kalau kita jujur lebih yang sekarang lah. Maksudnya kalau sekarang ini kan kita cash and carry, ya kan? Jadi Bapak bukan yang nggak mau lagi TV bukan ini. Ya insya Allah lah mudah-mudahan kita ada selah baik dengan komedi yang baik kayak gitu. Karena kan kalau sekarang ini kan laginya zamannya generasi milenial, generasi Z. Jadi penyampaian komedinya ini agak berbeda gitu kan. Jadi bukan dalam arti kita tidak pernah main di TV lagi. Kemarin tuh ada beberapa kali tawaran-tawaran, cuman kan kita nolak melulu. Satu, waktu kedua kita nggak kayak dulu nih. Kan Bapak sama ASI itu terlalu banyak ASI juga nggak kuat juga kan gitu. Beda kayak dulu. Jadi paling kita nerimanya ya udah. Misal kayak di sini nih bintang tamu kayak begini tuh demen udah.
jalanin, misal kayak di mana gitu, udah. Jadi aman-aman aja sih. Tapi kalau untuk sekarang ini kesibukan dibatasin atau gimana? Ya Demi kita kesehatannya. Ya kita batasin lah. Kita batasin maksudnya dalam arti kita batasin gini. Misal kayak Pak, nanti jadwal sini kan kita jadwal tuh tetap ada gitu. Misal di TV ini acaranya apaan? Gini. Oh ya udah, boleh. Kalau Bapak lebih sekarang kalau lebih bintang tamu tuh lebih nyaman di kita. Oh, orangnya enak nih ini. Udah kita jalan gitu. Jadi bukan tidak menutup kemungkinan kita juga nggak menerima tawaran dari televisi sih. Yang penting Bapak cuman mudah-mudahan ada yang pas di jiwa Bapak gitu. Tapi kalau untuk Bang Bopak untuk konten itu, kalau untuk ngakal-ngakal ini, kalau untuk konten sebanyak-banyak terus fisiknya tetap terjaga tuh seperti apa sih Bang? Ya, nah itu kalau konten kan lebih santai. Maksudnya kalau kita lagi mood, konten makan di mana konten kayak gitu-gitu. Ya buat kita happy karena kan kalau tipikal kayak Bopak ini harus kreatif, nggak boleh berdiam diri, harus kreatif. Udah gitu kalau sekarang enaknya kan ya kalau kemarin kan kita nerima stripping kan sama keluarga jauh. Kalau sekarang kita perkembangan anak kita bisa lihat, tuh anak bisa protes sama orang tuanya kita bisa tahu sekarang. Pokoknya happy lah sekarang. Tentunya kalau masalah pekerjaan kita nggak ngoyo lah karena kan rezeki ini kan Allah semua yang ngatur. Jadi jangan berpikir Bapak kok nggak ada di TV, bukan nggak ada di TV. Kita ini termasuk masyarakat TV, tapi cuman kita istilah membatasi aja. Oh ya, kalau lagi nyaman ayo, enggak gitu. Jadi enggak neko-neko lah gitu maksudnya. Aman-aman aja lah kalau dunia TV mah. Bapak kan di TV juga perannya tuh selalu yang kayak di pojokan gitu pada kita di program. Oh iya. Ada beberapa Bang Bopak datang di podcast terus pada kagum karena Bang Bopak ternyata wawasannya juga luas. Iya, makanya Bapak kan bingung. Pas kita di undang-undang poker kayak gini. Dan pokes itu mereka berani bayar mahal. Wah gila nih kok. Ane pikir lebih hebat nih gitu. Kita terima lah. Alhamdulillahnya ternyata berhasil. Sampai kalau Bapak lagi ke daerah kok pada apal gitu. Pada apal soknya kita. Jadi kan kalau sekarang Bapak berkomedi pun harus ada tahu yang karakter kita. Jadi kita bisa dimainin. Kita juga sebagai keset, kita juga sebagai objek. Kita juga bisa sebagai orang yang sombong kan gitu, ya kan? Bang Bopak berarti jadi pilih-pilih karena budgetnya atau karena apanya nih Bang? Yang pas budget ya. Lah iyalah, karena kan kalau problema kita ini sekarang ini memang kita tidak menyalahkan semua stasiun TV lah, karena kan kondisi ini udah global, semua merata dengan kondisi. Tapi kan buat kita yang pemain-pemain lama kayak gitu. Net kita segini kalau kita turun aja kita bingung gitu karena kan gini kalau Bopak mengiyakan nanti net itu bisa seluruh tahu ya itu udah strategi marketing kita masing-masing jadi kita mempertahankan net lama jangan berubah kalau nggak mau net lama ya udah selesai gitu. Jadi Bang Bopak lihat nominal dulu apa Bang Bopak tuh nego apa gimana Bang? Ya nego lah. Cuman biasa kan kalau stasiun TV udah tahu nominal pemain-pemain lama gitu kayak Bopak atau kayak siapa udah tahu Bopak segini ini segini kayak gitu. Kalau yang udah ngerti mah udah langsung panggil naik. Kadang-kadang kan di stasiun TV ini kan SDM-nya ada perubahan. Jadi nggak tahu ini nilai ini mereka harus meraba lagi kan gitu. Kayak gini Bang misalnya fisiknya nggak oke terus ASEAN tapi budgetnya oke nih. Bang Bopak pilih mana? Kenapa? Budgetnya oke tapi AC terus nggak kuat Bang Bopak gitu. Nah itu kita ngambil. Ngap. Kesehatan tetap prioritas. Iya prioritas karena gini. Kalau Bopak ini kan sudah lagi tidak mencari kita famous ya kan. Sudah tidak lagi mencari sanjungan. Udah nggak penting. Kalau kita sekarang sudah mencari nyaman kita bekerja, nyaman kita beraktivitas, nyaman kita dihargai satu sama lain itu aja. Karena apa yang kita impikan semuanya kan kita udah terwujud. Masa lo maksudnya masih nafsu aja dengan hal-hal yang lama, wah harus gini harus ya enggak juga. Kita mendingan stabil gitu. Makan udah cukup, anak-anak tidur udah enak, nggak kehujanan, nggak kepanasan kan gitu. Ya istilahnya
mereka nggak kayak bapaknya dulu lah, ya kan gitu. Nah kita kan udah memberikan yang terbaik buat istri sama anak. Tinggal kita mencari rezeki yang sesuai dengan hobi kita kayak gitu lah. Udah ada rencana mau pensiun nggak Bang? Kalau pensiun itu kan diberlakukan undang-undang itu untuk PNS, ya kan? Tapi kalau buat seniman kayak ente-ente pada nggak ada pensiun sebetulnya. Kita ini sedara DNA-nya. Kita ini adalah pelaku entrepreneur, dengan entertain yang harus hidup terus, dan kita adalah entrepreneurnya kan gitu. Nggak ada pensiun. Semasih dia bisa bersiraturahmi dengan orang lain, semasih dia masih punya gagasan dan pikiran dan ide-ide, itu masih jalan gitu.